saya. Ustaz Sandi, ya Bu Usama. Namun beliau kurang sehat, sebenarnya saya juga sama. Semalam sekitar jam 11 saya mau jawab. Bagaimana? Ustaz Budi, mudah-mudahan bisa. Alhamdulillah saya paksakan pagi hari ini bisa hadir. Karena kurang lebih 21 hari full nggak kemasukan makanan atau nasi. Namun sekali lagi insya Allah dengan wasilah ini kita bisa sehat walafiat lahir batin. Kalau untuk ibadah kondisi dan situasi apapun kepenginnya mah sehat, kepenginnya bukan dipaksain tapi sehat kepenginnya. Namun sekali lagi bahwa wa makaru wa makarallah, Allah punya rencana, kita juga punya rencana. Wallahu khairul makirin, sebaik-baik rencana adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Juga teman-teman yang lain, ada yang semalam sudah 100 hari, alhamdulillah kita masih hidup. Ada yang 100 hari ya? Terusli 100 hari, alhamdulillah saya masih sehat. Mudah-mudahan bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang telah kita cari, yang telah kita pelajari, terutama di majelis rutin kita ini. Bapak dan hadirin sekalian, masih melanjutkan tafsir Jalalain di dalam surah Al-Buruj. Makiyatun, diturunkan di kota Mekah, titnanu wa ashruna, 22 ayat. Pada giliran yang telah lalu sudah sampai ayat yang ke-10. Sekarang memasuki ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Tidak semua orang yang beriman, karena di kalimat ini kalimat alladzina, tidak semuanya. Hanya sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh. Lahum, bagi alladzina amanu, yaitu orang-orang beriman tersebut, jannatun, surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Yang demikian itu atau surga itu yang mengalir di bawah sungai-sungai itu sebagai balasan yang sangat besar. Bapak dan hadirin sekalian, pada akhirnya kehidupan manusia itu ada dua tempat, kalau nggak di surga ya di neraka. Dan pada akhirnya itu pula orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan yang bersumber dari riwayat Imam Abi Hatim, bahwa umat Islam semuanya akan dimasukkan ke surganya Allah. Ada yadkhulunal jannah bighairi hisab. Orang-orang beriman ada yang masuk surga tanpa hisab. Siapa? Nabi, itu udah pasti. Rasul, Nabi laki-laki pilihan Allah yang dikasih wahyu untuk dirinya sendiri. Rasul laki-laki pilihan Allah dikasih wahyu untuk dirinya sendiri, juga untuk umatnya. Juga orang-orang yang mati syahid. Mati syahid dalam hal ini adalah syahid dunia dan syahid akhirat. Kriterianya yang tahu siapa? Bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk surga yang tahu Allah. Kita hanya melihat secara jasadiahnya.
Oh, orang ini pakai peci, pakai gamis, pakai kain sarung, masuk ke masjid, sholat, ya, duduk, ruku, sujud, dari mulai takbir sampai salam, kita melihat itu. Tapi ada dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada Rasulullah, lemparkan sholatnya. Jadi secara jasmaniah kita hanya bisa melihat jasadnya saja, hakikatnya Allah. Makanya nggak bisa menasahkan, nyetempel atau memberikan satu justice, memberikan satu kriteria hukum kepada pribadi seseorang selama orang itu masih hidup. Hal-hal yang kurang baik terutama, contoh pemabok, penjudi. Hari ini mabok judi, nggak pernah mengerjakan pekerjaan yang baik. Iman punya, tapi amalus sholih nggak punya. Biasanya kita nyetempel, oh dia orang nggak baik. Padahal tidak. Hakikatnya Allah yang tahu. Jadi sekali lagi, innalladzina amanu, tidak semua orang. Berarti banyak orang-orang yang tidak beriman. Dan beramal soleh itu yang pertama masuk surga bighairi hisab, yang kedua masuk surga tapi direndam dulu. Ay adabu akhraqul mu'minin fil akhirah. Direndam dulu di neraka, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, sesuai dengan dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Setelah bersih baru diangkat ke bi'rul haya, dimasukkan ke sumur kehidupan, muda lagi, sehat lagi, gagah lagi, baru dimasukkan ke surga. Ya nanti kita bareng-bareng, pengennya bareng-bareng. Benar Pak, kita pengennya bareng-bareng. Kenapa kita kepengennya bareng-bareng? Saya takut. Takut yang pertama, Pak Ahmad sudah masuk surga duluan. Pak Roni setiap sore datangnya duluan, azan duluan, Pak Ahmad belakangan. Tapi Pak Ahmad masuk surganya duluan. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk piknik. Saya Pak Roni lagi di neraka Sakor. Pak Ahmad dengan teman-temannya nengok, ini yang untuk kita. Ditengok sama Pak Ahmad, kita ada dalam neraka. Ma salaka kamu sakor. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Ini yang nanya teman kita yang hampir setiap pagi ketemu, seminggu sekali ketemu. Malam yusallin. Karena kami ini nggak sholat, artinya kami nggak sholat, mungkin sholat kita ini ngawur. Makanya sholat itu sama loh Pak, subuh itu sama, tapi mutu yang beda. Subuh kemarin dengan sekarang belum tentu sama. Ilmu yang kemarin yang nerap dengan hari ini belum tentu sama. Udah kayak gitu, pakai kaki kiri. Pak Roni sama saya diginiin sama Pak Ahmad, didengsekin, lu dulu gua ajak sholat biar bagus pakai ilmu, gak mau. Tuh. Yang nengok teman kita. Makanya kita bareng-bareng aja masuk surga. Masuk surga aja bareng-bareng, jangan sampai. Kok kenapa teman kita yang nengok ya Rasulullah? Karena biar merasakan kepedihannya. Kalau orang nggak kenal ngeledekin kita sebodoh amat. Kalau yang ngeledekin, ya coba deh bayangin yang ngeledekin kita ini biasa bareng. Ayo. Yang ngecengin, kalau yang ngecengin orang yang nggak kenal sih bodoh amat. Orang pengasinan ujung atau orang mana sebodoh amat. Kalau yang ngecengin orang-orang yang kenal kita, ngecenginnya nggak tanggung-tanggung. Dia mah ke neraka nggak panas, kita mah kelojotan.
Itu diantaranya orang-orang yang beriman diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling akhir riwayat Imam Abi Hatim tersebut bahwa Allah berfirman kepada seluruh malaikat, kharajta finnar, keluarkan semua yang ada di neraka. Semua malaikat ngorek-ngorek, semua malaikat mencari, semua malaikat semuanya mendeteksi. Tidak ada ditemukan sedikit pun. Sementara umat-umat Islam yang lain sudah dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah berfirman, ditemukan banyak orang-orang yang terbakar di neraka jahanam. Bahkan ada di antara lubang di tengah neraka jahanam, huwa wailun, yaitu neraka wel. Neraka wel itu satu lubang sumur yang ada di neraka jahanam. Jadi neraka jahanam dahsyat, neraka wel itu sumur di neraka jahanam. Suruh dicari, akhirnya ditemukan umat Islam yang lidahnya masih bersih, tidak tersentuh oleh api neraka, yang hatinya bersih dari kufar, dari kekafiran, hatinya masih bersih dikala di dunia Allah perintahkan kharajta minan nar, keluarkan dari neraka. Paling tidak ada iman dan amal soleh, yaitu ucapan yang terbaik yang terlepas dari kekafiran. Innabat syarabbika aitu bil kufar lasyadid, karena azab Allah itu sangat keras. Yahbabu iradatihi, dihitung kayak apapun karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuan atau iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mendapat siksa akan mendapat siksa yang pedih. Orang yang mendapat ampunan Allah akan diangkat derajatnya, masuk ke jannah, ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya atas iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, pada akhirnya dua hal pada manusia, orang-orang yang kafir pastinya di neraka, tergantung nerakanya yang sesuai dengan amal perbuatannya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sekecil apapun akan merasakan kebahagiaan, akan merasakan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan, sebagaimana di ayat yang awal, yaitu yaumil jaza, al-qiyamah itu hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-13, innahu, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yubdi, dialah yang telah menciptakan, al-khaliq wa yu'id, dan Allah yang telah menghidupkan. Falyazazu ma yurid. Banyak orang-orang kafir Quraisy menanyakan, orang-orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat, sudah hancur lebur, bagaimana Allah akan menghidupkan? Allah sudah menjelaskan, bukan hanya yang menciptakan, Allah juga yang telah menghidupkan. Artinya bagaimana? Adanya manusia, adanya makhluk karena diciptakan oleh Allah. Yang belum ada saja Allah bisa ciptakan, apalagi yang sudah ada. Tinggal bangkitin doang, karena Allah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal ghafur, dialah Allah yang maha pengampun. Karena biarpun bagaimana secara kaidahnya, baik bagi manusia yang beriman atau manusia yang tidak beriman,
Allah itu menawarkan al-jannah. Allah itu menawarkan ampunan al-mu'minina wal mu'minat bagi orang-orang beriman juga orang-orang mukmin perempuan dan laki-laki. Al-wadud juga Allah maha pengasih. Semuanya Allah kasihi bil karomah auliyaihi dengan penciptaan Allah, juga dengan karomah Allah, juga dengan perwakilan yang telah Allah utus fid dunya, yaitu para nabi dan para rasul, mulai perjalanan Nabi Adam terus 124.000 nabi. Tujuannya apa? Agar manusia itu enggak tersesat, agar manusia itu bisa merasakan keimanan, agar manusia itu betul-betul merasakan kasih sayang Allah, agar manusia betul-betul mengerti tentang apa yang Allah ajak dengan kasih sayangnya, juga agar manusia selamat tidak terjerumus ke neraka, baik neraka jahanam atau neraka-neraka yang lain. Sudah dari mulai Nabi Adam, Idris, 124.000 nabi, 313 rasul, terus bimbing manusia dari mulai Adam, dari mulai akidah yang jelas dengan syariat yang berbeda sampai kepada al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jelas dengan arahan yang jelas, dengan bentuk yang jelas, yang dicontoh juga para nabi dan rasul dari bentuk manusia jelas sampai kesempurnaan Islam inda yaumil qiyamah, termasuk kita-kita ini. Walaupun mutunya mungkin ada orang yang ngomong, oh, enakan hidup waktu zaman Nabi, kan gitu, enak kali kita hidup zaman Nabi. Ini kan kata kita, tapi kadang-kala kita bayangin waktu zaman Nabi Muhammad, belum tentu kita beriman sebenarnya. Hidup zaman Nabi Muhammad enak, tapi kok kenapa ada Abu Jahal, kenapa ada Abu Lahab? Toh mereka ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Jadi porsinya memang sudah tercatat fil lauhil mahfuz. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, jadi Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pengasih, juga Maha Pengampun, Dzul Arsyil Majid. Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi khaliqihi daripada penciptaannya. Al-Majid, Allah juga Maha Mulia. Fa'alul lima yurid, Allah juga semuanya yang telah menghendaki dirinya. La ya'zahu syai'in, dalam hal segala sesuatu hal. Allah bertanya tapi tidak membutuhkan jawaban. Ditambah a, hal au a. Hal ataka ya Muhammad, apakah telah sampai kepadamu hadithul junud, itu kabar tentara Fir'aun wa Samud yang telah menghancurkan Fir'aun dan Samud. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, bahwa tentaranya Fir'aun ini nggak tanggung-tanggung, juga tentaranya Samud juga nggak tanggung-tanggung. Kalau kita lihat, kalau dari Fir'aun yang paling dahsyat adalah Ramses II, yang sampai sekarang Fir'aun banyak Pak ya, tapi yang paling dahsyat yang disebutkan di sini adalah Fir'aun Ramses II, di mana susah dikalahkan oleh pasukan manapun, terkecuali memang Allah Subhanahu wa taala sudah dicatatkan di dalam Al-Qur'an bahwa pasukan Fir'aun dan Ramses II, Fir'aun itu sendiri matinya ada di lautan
dan sampai sekarang bisa kita lihat, bisa kita tonton, bisa kita saksikan bahwa isi mumi itu sebenarnya sama tanah. Ya, pas ada pembelahan pada waktu itu ya seperti kayak kertas hancur sebenarnya, kayak cadas, batu cadas. Itu Fir'aun Ramses II. Allah memberikan gambaran kepada Nabi kita Muhammad dan kita khususnya bahwa orang-orang yang menjadi pasukan Fir'aun dan Samud, liman kafaro, karena mereka kafir bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap kenabian, terutama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'ani liyadhamu, juga terhadap Al-Qur'an. Artinya bagaimana? Bahwa Al-Qur'an bukan hanya Al-Qur'an yang ada sekarang, termasuk Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf-suhuf yang 100 suhuf itu yang tadi saya jelaskan dari Nabi Adam sampai yaumil kiamah disempurnakan di Al-Qur'an. Balil ladina kafaru fi takdzib, karena orang-orang kafir itu di dalam dirinya selalu mendustakan, yaitu wallahu min waraihim muhit, karena Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dari belakangnya. Jadi tahu kelakuan-kelakuan orang kafir itu mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an, mendustakan para nabi, mendustakan para rasul, walaupun mereka sendiri mengaku begini tidak, karena Allah dari belakang ngintip. Bal huwa Qur'anum Majid, juga mereka terhadap Al-Qur'an yang mulia tidak mau meyakini, tidak mau mengamalkan, tidak mau beriman. Azimun, dengan kemunafikan yang sangat besar. Sementara fi lauh, mereka sudah tercatat mahfud, fi lauhil mahfud sudah tercatat bil jaza minas syayatin, dibalas bagaimana kelompok orang-orang atau kelompok para iblis, kelompok para setan. Yaitu Nabi sudah sampaikan bahwa pasukan Fir'aun dan Samud secara utuhnya pada saat itu, tetapi sekarang juga masih banyak orang-orang yang punya sifat Fir'aun, punya sifat Samud, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah catat dengan jelas di kitab bukti yang nyata, yaitu fi lauhim mahfud fis sama'is sabi'ah, pada langit yang ketujuh. Jadi sekali lagi Bapak dan hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan di surah ini, walaupun ayat-ayat makiyah itu secara umum isinya akidah, surah-surah pendek hampir rata-rata makiyah, itu isinya akidah yang tidak perlu pembahasan yang selalu rumit, karena akidah itu keyakinan pribadi seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak dijelasin di Al-Qur'an atau mungkin ada di Lubabun Nukul, di sini tidak ada Lubabun Nukul, hanya penjelasan hadis itu tadi, akhir perjalanan manusia. Tetapi landasan keimanan adalah langkah pribadi seseorang agar bisa selamat. Kalau berbicara ibadah kita belum ada apa-apanya. Kalau berbicara amaliyah kita juga belum ada apa-apanya. Cuman paling tidak dari sisi iman insya Allah adalah, walaupun sedikit, kita yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Insya Allah, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Tadi dijelaskan terkait
nih Pak, saya mau bertanya yang pertama, bahwa surga ini kan luasnya seluas bumi dan langit ya Pak, sangat luas gitu. Bahwa nantinya benarkah bahwa kita tidak bisa masuk surga secara sendiri-sendiri gitu. Jadi kita bisa masuk surga harus ngajak orang, tidak bisa sendiri. Misal sholat benar, sedekah semua sholat tapi sendiri, benar sendiri. Apakah betul ya? Jadi kita masuk surga itu harus berdakwah, artinya harus ngajak orang. Jadi kalau misalnya hanya sholat untuk sendiri, sedekah untuk sendiri, hanya mau benar sendiri, apakah hal ini bisa menghambat untuk masuk surga? Itu yang pertama. Yang kedua, semua umat Islam nanti akan masuk surga kecuali yang syirik ya, berbuat syirik. Ada suatu pendapat bahwa syirik juga bisa masuk surga ketika mereka bertobat gitu, setelah mereka bertobat. Nah sebenarnya syirik seperti apa yang sebenarnya yang menyebabkan orang tidak bisa masuk surga gitu. Jadi saya pernah baca beberapa literatur bahwa syirik, bertobat dari syirik itu bisa diampuni dan bisa masuk surga. Tapi ada syirik yang menyebabkan orang itu tidak bisa masuk surga, kekal abadi neraka. Kemudian yang terakhir Pak, ini terkait dengan bahwa semua orang yang masuk surga itu adalah karena Allah Pak. Jadi bisa jadi ketika orang muslim, umat muslim sholatnya kurang benar, mungkin dia nggak pernah sholat, mungkin karena Allah suka dan cinta sama dia, Allah memperkenankan dia untuk surga. Jadi kita mungkin sholat kita, sedekah kita, ibadah kita itu kalau Allah mungkin kurang berkenan dengan kita, itu mungkin tidak juga masuk surga. Benar pasti ya. Jadi kan surga itu kita masuk surga karena Allah, karena cinta Allah, karena perkenan Allah, karena ridha Allah. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, yang pertama, surga itu luasnya bumi dan langit serta keisinya. Itu baru sebagian sebenarnya. Kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Quran, bahwa sebagaimana kita awalnya di alam azali, terus di alam ruh, besarnya seberapa kita tidak tahu. Masuk ke alam perut, kalau alam perut kira-kira gedenya seberapa? Ya pokoknya alam perut. Masuk lagi ke alam dunia, nggak taunya di perut sama alam dunia, gedean alam dunia kan. Masuk ke alam barzah lebih luas daripada bumi. Alam barzah atau alam kubur lebih luas, kelihatannya kan cuma dikuburin kan gitu. Memang kelihatan sejatinya, tapi luas alam barzah atau alam kubur itu lebih luas daripada bumi dan seisinya. Begitu juga dengan surga atau neraka. Bahkan dilukiskan dalam hadis sahih, orang yang masuk neraka itu ditanya, padahal dari lahir sampai dia meninggal seneng terus. Pas masuk neraka ditanya, Bapak pernah hidup di dunia? Iya. Bapak pernah senang hidup di dunia? Belum pernah. Padahal dari mulai lahir sampai dia meninggal senang terus hidupnya, nggak pernah ada susahnya. Tapi setelah dimasukkan ke neraka, saking dahsyatnya siksa api neraka, jadi merasakan. Adapun masuk surga, masuk neraka illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, dengan rahmat Allah, betul. Tetapi sekali lagi bahwa rahmat Allah ya nggak mungkin Pak buat orang-orang yang nggak benar. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, mana keadilan Allah? Buat apa kita sholat kan gitu? Yang jelas teorinya semacam itu. Memang semuanya atas rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tapi kasih sayang dan rahmat Allah dekatnya sama orang yang mau beriman kepada Allah apa yang kafir. Kan gitu. Pastinya orang-orang yang mau diajak sama Allah itu udah otomatis yang masuk surga.
Terus bagaimana masuk surga? Apa enak sendirian kan gitu? Apa kudu ngajak-ngajak? Pak, kita punya kewajiban. Bukan hanya ngajak, kita punya kewajiban. Bapak masuk surga, enak banget. Sementara istri anak menjadi kewajiban, ya kudu diajak. Makanya nggak bisa. Ada kewajiban kita yang menghalangi kita, anak kita yang masih menjadi kewajiban kita, istri kita, kan gitu. Jadi nggak bisa. Kalau berbicara masuk surga sendirian, tetap ada kewajiban kita yang gondelin. Ya, paham nggak ngondelin? Artinya memang kita punya kewajiban harus diajak anak kita karena kewajiban kita. Walaupun batasannya sampai akil balik, istri kita kan nggak ada batasan, Pak. Istri kita nggak ada batasan, kewajiban kita. Itu yang kedua. Adapun orang-orang kafir selama masih hidup di dunia, makanya tadi saya ngomong tidak bisa menasahkan seseorang. Nyetempel, oh ini orang agamanya Kristen, hari ini saya tempel, nggak bisa. Kalau masih hidup, karena kita tidak tahu, bisa aja nanti wafatnya lebih baik dia daripada kita. Makanya nggak boleh, Pak. Itu tadi menasahkan, nyetempel lah. Menasahkan seorang, menjustis seseorang, menghukum seorang kalau dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah wafat, memang kenyataannya menyekutukan Allah, bukan orang Muslim, kan gitu. Selama masih hidup, sebesar apapun dosa, asal dia mau tubuh ilallahi taubatan nasuha, tapi masih hidup. Tapi kalau udah mati makan nggak bisa, malam yughfir. Jadi semacam itu. Masih ada kesempatan. Jadi siapapun kita masih diberikan kesempatan. Begitu juga sesuai dengan amaliyah kita. Karena nanti prosesnya jangan dikira mudah. Nanti prosesnya juga lama, Pak. Kenapa ke surga itu membutuhkan teman? Ya otomatis. Bapak ngomong katanya, oh saya pernah ngaji tafsir Jalalain. Di mana? Di Darul Mutakin, kan gitu. Darul Mutakin. Siapa yang jadi saksi ini? Jadi saksi. Termasuk saya kan jadi saksi. Nasabnya sampai nggak keilmuan yang saya miliki kepada Rasulullah. Loh saya punya guru kan gitu. Kan gitu. Saya punya guru. Anggap aja ada 1-2 pesantren atau kiai. Tuh saya pernah ngaji 2 kali misalkan. Kiai Sukri misalkan. Kiai Sukri, saya ngaji tafsir Jalalain dengan Asbabun Nuzul, Lubab Nuzul Hasabun Nuzul, salah satunya Kiai Sukri. Sampai nasabnya Kiai Sukri. Kiai Sukri sampaikan nasabnya kepada Rasulullah. Jadi semacam itu. Satu kebaikan itu prosesnya pun perhitungannya lama. Jangan dikira mudah, dibutuhkan saksi banyak. Paling tidak 12. Saksi yang pertama adalah kiraman katibin, raqib sama atid. Jadi saksi. Termasuk wa atharihim, bekas-bekasnya nanti bekas kita duduk. Raqib atid jadi saksi, teman-teman kita jadi saksi, pembangunan masjid jadi saksi, kepengurusan jadi saksi. Kan zamannya, Pak. Wallahu a'lam 10-20 tahun yang akan datang, kira-kira di antara kita yang duluan siapa? Kita nggak tahu. Tapi kalau 100 tahun mah kita kayaknya lewat semua, Pak. Kalau 100 tahun kayaknya kita lewat semua. Sekarang 50 tahun tambah 100, 150 tahun kayaknya lewat, nggak kuat kita. Kayaknya lewat deh. Jadi periode 100 tahun yang akan datang ini dihuni oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, wallahu a'lam. Kayaknya lewat. Namun sekali lagi bahwa
Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukti bahwa Allah itu maha adil segala-galanya dibuktikan saksi-saksi, dibuktikan pembela-pembela. Saksikan di antara pembela-pembela itu nggak mudah nanti prosesnya. Satu perbuatan baik aja prosesnya juga cukup lama, dihitungnya, dihisapnya. Jangan dikira enak, kita yang penting sholat beribadah baik ini itu. Perlu diuji dulu. Perlu diuji dulu. Semua kebaikan yang kita miliki perlu diuji. Itu yang baik. Walaupun ada orang yang sudah putus asa, itu udah matinya kafir ya. Udah ngapain sih kelamaan, dihitung kelamaan udah jebur aja ke neraka. Banyak. Udah putus asa. Udah putus asa. Sementara kita tetap mondar-mandir mencari pembelaan. Dari mulai Nabi Adam terus sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di situ ada yang namanya syafaatul uzma. Allah memberikan doa mustajabah kepada Rasulullah, di antaranya itu. Kita udah mondar-mandir minta pembelaan kepada Nabi Adam, terus Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Kita itu semua datengin, pengen ada pembelaan. Jadi nggak mudah, walaupun kita berbuat baik dibutuhkan persaksian dan pembelaan. Jadi bukan hanya omong kosong kelak yaumil qiyamah, tapi catatan itu sejauh mata kita memandang diuji materi dengan jelas satu persatu. Makanya kita diajarin oleh Rasulullah, Rabbi hasibni min hisabai yasira. Rabbi Allah, hasibni hisab aku min hisabai yasira, dengan hisab yang mudah. Udah kalau memang sholatnya nilainya 10, udah nggak usah dikorek-korek lagi lah. Nggak usah dikasih cari-cari kesalahan-kesalahan lagi, udah dengan perbuatan itu doang masuk surga, amin, kan begitu. Makanya dalam perhitungan, alam perhitungan juga lama, jangan dikira mudah, lebih lama. Pengennya kita yang mudah-mudah, makanya masuk surganya bareng-bareng, bro, enak. Nggak diledekin dulu sama teman, nggak diledekin dulu sama saudara, nggak diceng-cengin. Kalau diceng-cengin di dunia masih mendingan. Kalau cengin di sekarang misalkan masih ada kesempatan, besok saya masih bisa sholat subuh, hari ini saya dicengin bangunnya kesiangan, bisa jadi kan gitu. Ceng-cengan. Kalau di dunia ceng-cengan nggak jadi masalah, tapi kalau sudah di alam barzah, sudah di akhirat kelak diceng-cengin, yang ngecengin orang yang kita ngelihat tiap hari, aduh, ditonton. Ya Pak ya, mudah-mudahan lah. Artinya kita masih diberikan kesempatan hidup. Kalau untuk murtad insya Allah enggak, untuk menyekutukan Allah dengan sempurna secara sengaja insya Allah enggak. Adapun hal ihwal yang karena tidak tahu ya, misalnya kalau kita belajar akidah yang baik, akidah yang benar, termasuk ucapan, termasuk perbuatan, kita masih banyak menyekutukan Allah. Contoh misalkan kita pulang dari sini, Bu tolong bikinin kopi, Bu tolong bikinin teh. Kalau kita nggak apa-apa, karena memang iman kita memang ukurannya segitu. Tapi ahli akidah, ahli ilmu tauhid, ya otomatis nggak boleh. Karena yang bisa bikin apapun Allah. Jadi kalau kita nyuruh istri kita bikin kopi, berarti menduakan Allah. Artinya dari ucapan memang ya lebih hati-hati lah. Karena kita memang diajarinnya oleh orang-orang tua kita memang bohong. Banyak. Ya, makanya perlu pembenahan dari diri kita sebagai orang tua. Contoh, kita nanya ibu kita, Bu, lagi ngapain?
lagi masak nasi. Ada nggak yang pernah ngomong jujur lagi masak beras? Umumnya masak nasi. Jadi ibu kita udah banyak bohongin kita dari ucapan yang menjadi satu kebiasaan. Ya kalau bisa mulai ya saat ini kalau pengen akidahnya baik ya jangan disengaja lah. Jangan disengaja hal ihwal yang memang kurang baik. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah, baik ucapan, perbuatan, tingkah laku ataupun apapun bentuknya, menjadi pribadi yang tetap beriman dan beramal soleh, dan insyaallah nanti kita masuk surga bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma bi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Ya Allah ya Karim ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.